Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati segenap anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pimpinan Pusat Aisyah, Wakil Ketua MPR lengkap, Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Jaziul Fawaiz, Pak Asrul Sani, Wakil Ketua DPR, Mas Muhaimin Iskandar, sahabat kami yang juga Sekjen DPP PDIP, Mas Hasto Kristianto, Kepala L2 Dikti, Prof. Tony Toharudin, sebulan lalu baru dikukuhkan menjadi guru besar di Unpad. Saya dan Pak Mukti sempat jadi guru besar tamu yang menghadiri. Ada juga Wali Kota Tangerang Selatan, serta tokoh-tokoh nasional kita, ada Mas Anas Urbaningrum, Mas Ulil Absar Abdallah, kemudian Mas Yendra Fahmi dan Ustadz Adi Hidayat. Tentu tokoh kita dan Ketua Umum PP Muhammadiyah 2015, Prof. Din Syamsuddin yang juga anggota Senat, guru besar tamu pada acara ini. Ketua Senat, Prof. Masyitoh, Rektor dan sekaligus juga menjadi sosok yang punya acara ini, Prof. Dr. Ma'mun Murad bersama seluruh anggota Senat. Ada juga yang mewakili Pak Menko PMK dan Mendikbud Ristek, keluarga Mas Ma'mun, serta seluruh tamu undangan dan hadirin yang kami muliakan. Mohon maaf kalau ada yang tidak sempat saya sapa. Alhamdulillah, hari ini kita berbagi tasyakur bin nikmah untuk sekaligus juga menyampaikan tahniah selamat pada Prof. Ma'mun Murad yang hari ini dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini guru besar yang ke-283 sampai pada minggu ini di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Dan sudah ada banyak daftar dari berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah yang pada bulan ini ke depan akan ada beberapa pengukuhan guru besar lainnya. Sehingga mungkin ada sekitar, kalau dijumlah menjadi 300 guru besar yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Bagi kita, Pak Ma'mun atau Mas Ma'mun Murad adalah sosok yang memang pencari ilmu yang sangat luar biasa. Dan tentu bagi kita juga berharap dengan menjadi guru besar itu, sebagaimana pada pandangan umum kan, sebenarnya guru besar itu kan kepangkatan akademik tertinggi. Sementara doktor adalah gelar akademik tertinggi di perguruan tinggi. Maka perpaduan antara gelar akademik tertinggi dan kepangkatan akademik tertinggi itu
melahirkan sosok akademisi yang ya levelnya itu sudah resi, sudah suhu, sudah intelijensia, bahkan mungkin dalam referensi Islam sudah kategorinya ar-rasihun nabil ilm sebagai sosok yang ulul albab. Dan kami berharap bahwa dari para guru besar ini Muhammadiyah makin memperoleh kekayaan pemikiran untuk terus mencerahkan, mencerdaskan, dan memajukan bangsa. Dan kami juga berharap dengan ilmu politik beliau dan juga para guru besar di bidang ilmu politik di Muhammadiyah makin memperkaya khasanah pemikiran politik Muhammadiyah di dalam menghadapi dinamika kehidupan kebangsaan, sekaligus juga memberi sumbangsih untuk memperkokoh negara kita sebagai negara Pancasila, Darul Ahdi wa Syahadah. Tadi bahkan dengan dua sambutan ringkas dari para tokoh kita, sebenarnya Mas Ma'mun belajar tentang praktek politik lapangan yang begitu rupa ya. Yang kedua, kami berharap bahwa dengan pengukuhan guru besar ini, kita makin menuju pada pemikiran-pemikiran yang semakin establis di dalam membangun bangsa dan negara. Tadi masih ada kegelisahan tentang politik yang semakin liberal, yang berdampak pada ekonomi dan kehidupan lainnya. Kami PP Muhammadiyah di era Pak Din, kebetulan saya menjadi koordinatornya, lewat seluruh intelektual yang ada di Muhammadiyah berhimpun menyusun 2 buku. Revitalisasi visi karakter bangsa dan rekonstruksi atau Islam berkemajuan, Indonesia berkemajuan, rekonstruksi kehidupan kebangsaan. Kesimpulan kami bahwa setelah reformasi kita memang mengalami kehidupan politik, ekonomi, budaya, bahkan keagamaan yang liberal. Bahkan proses liberalisasi itu sudah sedemikian agresif, progresif, bahkan mungkin melampaui takarannya dalam takaran konstitusi kita dan Pancasila sebagai dasar negara. Artinya sudah melampaui batasnya. Maka perlu pemikiran-pemikiran yang kami tawarkan, yakni rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang punya meaning, punya arti. Yang arti itu basicnya pada konstitusi, pada Pancasila sebagai value, bahkan juga pada etik dan moral yang hidup dalam kebudayaan luhur bangsa. Jadi kalau ada kegelisahan-kegelisahan kita hari ini tentang politik yang mungkin melakukan politisasi terhadap konstitusi, kemudian politik yang niretika, politik yang serba transaksi, politik yang oligarki, dan berbagai macam lainnya, saatnya kita semua untuk berefleksi diri, untuk merenungkan kembali dan melakukan rekonstruksi. Pilihan rekonstruksi adalah pilihan yang moderat sebenarnya. Dan itu jalan yang paling bisa ditempuh. Di satu pihak kita tidak bisa mundur ke belakang dari reformasi yang sudah jadi pilihan kita. Tapi di pihak lain juga kita tidak bisa kembali pada Undang-Undang Dasar 45, apalagi jika kembalinya itu ada kepentingan-kepentingan politik yang
tersembunyi yang nanti justru akan merusak tatanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena itu jalan yang paling bisa kita lakukan adalah melakukan rekonstruksi kehidupan kebangsaan. Tapi mungkin saat-saat sekarang ini kita tidak bisa lagi berpikir secara substantif, secara mendasar, tetapi sebenarnya juga saatnya ketika kita sedang mau berkontestasi dalam pemilu 2024, bahkan khusus lewat Pilpres, kita membuka ruang dialog untuk memperbincangkan kembali prinsip-prinsip kita dalam sistem politik kita yang berbasis pada konstitusi, pada Pancasila, dan nilai luhur bangsa secara autentik, jujur, penuh dengan keterbukaan, dan tanpa politiking. Jadi ini penting untuk kita lakukan, maka PP Muhammadiyah membuka salah satu opsinya bagi para capres-cawapres untuk berdialog di 3 kampus yang kita pilih, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, di Universitas Muhammadiyah Malang, dan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Apalagi rektornya sudah guru besar ilmu politik yang masih grace. Mari kita perbincangkan hal-hal yang fundamental itu dan bagaimana kita melakukan rekonstruksi. Yang terakhir, baik dalam konteks politik maupun dalam secara umum, seperti tadi kita dengar, maupun dalam konteks kontestasi, kita juga berharap bahwa persatuan kita sebagai bangsa, keutuhan kita sebagai bangsa dalam dinamika yang keras sekalipun itu harus tetap terjaga dan menjadi tanggung jawab bersama. Muhammadiyah insya Allah akan terus mengawal proses ini agar semakin kita dinamis berpolitik dan kita semakin dewasa dalam berpolitik, kita juga akan memperoleh buah di mana tatanan kehidupan politik kita juga semakin matang, semakin kohesif. Biarpun tidak selalu sempurna karena tidak ada kehidupan yang sempurna di muka bumi ini. Yang terakhir juga atas nama PP Muhammadiyah, terima kasih. Prof. Ma'mun tadi sudah menegaskan kembali dokumen resmi Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah negara Pancasila Darul Ahdi wa Syahadah. Dokumen ini sebenarnya pertama kita ingin mengakhiri perdebatan-perdebatan politik masa lampau yang bisa membuka ruang dan luka politik lama yang menjadi tidak produktif, tetapi dampak positifnya adalah meneguhkan konsensus kita tentang Indonesia yang berdasar Pancasila, dan tidak kalah pentingnya, tidak cukup dengan konsensus, tapi bangunlah Indonesia ini menjadi darus syahadah, tempat kita bersaksi semua elemen bangsa dengan segala penghidmatan yang optimal agar menjadi Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, yang dalam rumusan Muhammadiyah di-cover menjadi satu istilah Indonesia berkemajuan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Sekali lagi selamat untuk Mas Ma'mun dan UMJ. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.